penulis di bawah otoritas dari Yesus Kristus. Gitu loh. Yohanes 17 nomor 8 Ibu. Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak firman yang diterima murid-murid Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit mengatakan hukum Tuhan itu Ada enggak? Kalau tidak ada, berarti yang datang menyampaikan firman kepada Paulus bukan Yesus. Saudara Love, thank you. Gini ya, Ya, silakan. kita orang Kristen tahu bahwa semua penulis Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus, dan ada ayat yang menyatakan bahwa semua yang ditulis ini sudah cukup untuk mengantar manusia kepada keselamatan. Jadi Alkitab ini sudah cukup dan masih ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi kalau itu dibuat atau ditulis, itu buku satu dunia itu juga nggak bakalan bisa cukup untuk memuatnya. Ya, pertanyaan saya Jadi kalau Bapak menuntut, harus Paulus ada begini, harus ada ya, begitu. Yesus kan Yang sebagai bisa, penyampai Pak. firman. Tapi kalau dipelajari keseluruhan Alkitab itu akan menuntun, akan membuat kita paham bahwa apa yang mau tidak ada dipelajari di Bible keselamatan, itu? tidak ada keselamatan Selain menghina dari para hukum nabi, Taurat. menghina Tuhan, apa yang mau dipelajari di Bible? Itu kan menghina Tuhan itu, Bu. Dengan mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang menjadi sumber keselamatan Bani Israel adalah tinja, sampah, kotoran. Itu penghinaan. Sekarang pertanyaan saya, seketika Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan, Yesus Bukan sudah penghinaan. Jangan anggap selalu kata-kata seperti itu penghinaan, tergantung dari mengatakan motivasinya. ucapan Pak Prabowo itu sebagai tinja itu hinaan. Apalagi ucapan Tuhan. Karena yang benar, yang sejati itu sudah datang. Nah, Siapa yang sejati yang Anda maksud? Yesus Kristusnya sudah datang. Yesus Jadi, yang mana? Di mana saudariku? Di mana saudariku Yesus mengajarkan ucapan itu? Di mana Yesus mengajarkan ucapan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tinja? Di mana Yesus mengajarkan itu? Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, mana? Mana penyampaian Yesus kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja? Mana? Ada? Nggak ada kan? Paulus menulis suratnya nanti di tahun 50 mulai. Siapa yang datang kepada Paulus di tahun 50 itu? Sedangkan Yesus menamatkan ajarannya di tahun 33. Dan tidak pernah Yesus mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Musa adalah tinja. Siapa ini? Pembinasa keji bukankah dia? Kalau dia bukan pembinasa keji, berarti derajat dia lebih tinggi daripada Yesus anak Maria. Kenapa? Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan yang dibekali dengan mukjizat tidak pernah terlontar dari mulutnya, bahkan pikirannya sekalipun, kalau hukum Tuhan yang datang kepada itu adalah tinja. Coba Anda lihat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 nomor 29. Apa yang Yesus sampaikan di sana? Apa yang Yesus sampaikan kemudian ketika dia bercerita tentang dirinya? Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa senantiasa menyertai aku. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Berkenan tidak Tuhan kalau ada orang mengatakan hukum-hukumnya itu adalah tinja, sampah? Berkenan nggak Tuhan? Kira-kira deh. Berkenan nggak Tuhan? Ayo. Artinya itu sesuatu yang tidak layak dan tidak boleh dipertahankan lagi gitu loh. Ngapain berarti Paulus lebih layak Anda tuhankan kalau begitu. Sedangkan yang layak adalah Yesus Kristusnya. Kan ya, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Karena Yesus yang mana? Ayat 8 kan? Yesus yang mana, Ibu? Karena Yesus yang pengenalan mana? akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oke, berarti Paulus sudah kedatangan Pak Yesus yang adalah bukan anak Maria. Karena seluruh murid Yesus di dalam ucapan Yesus itu sendiri tidak ada satupun di antara mereka murid-murid Yesus yang asli menganggap Yesus itu Tuhan. Siapa kata? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya telah menerima segala firman
dari Yesus yang berasal dari Sang Bapa, dan muridnya percaya Yesus rasul, utusan Tuhan. Sedangkan Paulus ketika kedatangan sosok Yesus, katanya Yesus adalah Tuhan. Mana yang betul, pengakuan Yesusnya atau pengakuan Paulusnya? Dan ingat, di antara Yesus dan Paulus ada Yesus palsu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Jadi kalau kita melihat ibu, mohon maaf nih, bukan saya menggurui, Matius 24 nomor 15 itu, di Daniel jelas sekali dikatakan, dia sang pembinasa keji mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan hukum Taurat itu menghidupkan, hukum Taurat itu mensucikan, hukum Taurat itu nggak ada hubungannya dengan Paulus, Matius, kan tadi saya udah bilang. Lalu yang dinubuatkan oleh Daniel ini siapa? Yang menentang yang maha tinggi, yang mengatakan hukum yang maha tinggi itu tak sampah tai, itu siapa? Itu kalau nggak salah bicara mengenai kejatuhan Yerusalem deh, nggak ada hubungannya dengan Paulus. Itu nggak bicara. Kejatuhan Yerusalem itu kaitannya dengan Paulus juga. Nggak ada hubungannya. Nah sekarang ya, tadi kan dibilang ya, saya tolak mentah-mentah ya tadi ya klaim yang Oke, tadi. begini Ibu. Ya, Ibu silakan kan Anda berbicara. Murid Yesus silakan tidak Ibu ada yang berbicara percaya setelah Yesus ini. adalah Allah. Setelah ini silakan Ibu berbicara. Adakah Yesus menentang hukum Taurat? Kalau ada, tolong tunjukkan dalil. Dan bandingkan dengan pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, tinja. Ayo, berikan satu data dari pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Itu tertulis di mana? Seorang Yesus yang adalah lahir tanpa ayah, dia adalah penginjil, dia adalah rabi, dia adalah anak Tuhan katanya, tidak pernah berani mengatakan itu. Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini jangan kaget ya Bu ya. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jangan kaget. Baca nomor 50-nya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal.